walaupun ayah saya tuh Nasrani, tapi kalau yang namanya sahur sama buka puasa tuh kalau kita lagi di rumah pasti nemenin. Oh gitu, nemenin? Jadi justru ayahku itu adalah yang jangan batal puasa ya, gitu. Jangan batal puasa ya. Kamu kalau misalkan kamu pindah Islam tuh kamu kan pasti mau sama Aji gitu kan. Ya udah kamu pergi gitu kan, nah, maksudnya sampai sebegitu. Ya artinya ayahku kecewa karena kecewa, kan wajar ya. 3 kali udah dibilang enggak, aku tuh masih ngelawan. Nah tapi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat-sahabat semuanya, semoga Allah memberikan kita kesabaran, kekuatan untuk selalu bersyukur dengan apapun yang sudah Allah titip sepanjang hidup kita. Di kesempatan yang mulia ini, di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, kita kedatangan seorang tamu yang subhanallah inspiring banget buat kita semua, apalagi buat para besti-besti, yang wanita-wanita muslim yang lagi mencari inspirasi. Aduh, bagaimana ya, kok kayaknya masalah nggak pernah berhenti, musibah bertubi-tubi, pokoknya pasti ada hikmah di balik itu semua. Dan subhanallah kita kedatangan tamu, ada Mbak Enji. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbak Enji, sehat ya? Alhamdulillah. Wa syukurillah, benar-benar nikmat sehat itu yang selalu aku cari. Alhamdulillah. Ramadan lancar ya? Alhamdulillah, ini walaupun di awal-awalnya kan aku agak sedikit repot karena kan biasa berpuasa dengan Kianu, dan ya ibarat katanya pada saat ini kan ayah saya udah meninggal ya, biasanya kan ayah saya tuh yang selalu nemenin juga buka puasa gitu. Nah kali ini ada sesuatu yang hilang sih, tapi ya alhamdulillah, artinya kita tetap bersyukur. Aku ajarin Kianu untuk senantiasa bersyukur walaupun kadang-kadang pagi-pagi dia suka nyariin opa gitu. Dan yang pasti kegiatan sahur ini seru. Walaupun minus my dad ya gitu, karena kan dulu walaupun ayah saya tuh Nasrani, tapi kalau yang namanya sahur sama buka puasa tuh kalau kita lagi di rumah pasti nemenin. Oh gitu, nemenin. Jadi justru ayahku itu adalah yang jangan batal puasa ya, gitu. Jangan batal puasa ya. Jadi selalu jadi reminder. Iya, jadi sekarang itu aja yang agak sedikit ya, mungkin Kianu juga berasa bahwa kan dia sekarang laki-laki sendiri ya di rumah ya, jadi berasa agak, iya mami ya kangen opa ya gitu-gitu. Iya. Tapi kalau kan maaf ya kan ayahanda Mbak Enji ini non muslim. Iya. Tapi supporting banget ya, dan kalau saya lihat toleransinya tinggi banget berarti ya. Betul. Jadi alhamdulillah ya, ayah saya itu sebenarnya emang pertamanya pastilah tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya untuk berbeda keyakinan. Kaidah aja, nilai aja, kalau orang tua berbeda itu pasti udah bilang kamu saya ajarin dari dulu begini. Nah apalagi ini yang masalah prinsip kan, masalah agama. Benar. Tapi ayahku selalu berusaha untuk menciptakan keadaan-keadaan yang lebih tolerable. Nah aku tahu sih di detik-detik terakhir ayahku berpulang gitu ya, sebenarnya banyak juga yang dia harus hadapi karena sebenarnya lebih banyak tekanan dari keluarga dan masyarakat lingkungan sih. Kalau ayah saya tuh udah bilang, iya Anji kalau papi tuh udahlah gitu, yang penting kamu jalanin yang benar. Cuma kan kasihan papi juga, papi kan ditanyain sama A, B, C, D, E, F, G gitu. Tetap ada beban di beliau awalnya ya. Iya, dan aku berusaha untuk mengatakan kepada saudara-saudara muslim aku juga untuk ya tolong jaga perasaan ayahku. Gitu kan, karena ayahku tuh udah sangat toleransi. Itu yang namanya kalau mau buka puasa ya, itu beliau tuh nahan-nahan sampai berkatanya ya udah nggak mau makan di depan Enji sama Kianu loh. Sampai sebegitunya. Dan itu yang benar-benar mengena gitu kan. Nah, walaupun aku tahu walaupun dihimpit dan kadang-kadang juga suka diakukan, kadang-kadang nih bacain papi tuh dibilangin begini nih sama temen-temen gitu kan. Nah, tapi beliau tuh masih mau tuh duduk gitu kan. Terus ketika kita baca doa buka puasa, ayahku juga dengan doa Nasraninya begitu. Oh, jadi walaupun momennya buka puasa, kan buka puasa berarti buat yang berpuasa. Betul. Tapi ayah Mbak Enji sampai ikut berdoa walaupun dengan keyakinan yang berbeda. Iya, alhamdulillah loh itu, dan itu yang miss kali ini karena biasanya kan kita gelar mejanya panjang, rame-rame, rame-rame. Nah sahur juga biasanya aku tuh suka
sebelum ke golf kan kita udah sahur duluan kan. Nah itu biasa dia mondar mandir dapur gitu. Berarti dari sebelum subuh udah bangun dong? Jadi karena kan aku kan masih numpang di rumah ayah ibuku sebenarnya ya, dan Kianu. Jadi kalau pagi-pagi tuh udah mulai ribut sedikit pasti mereka kebangun dan ngapain, oh iya ini namanya sahur gitu. Sahur tuh apa sih gitu, aku kadang-kadang suka menjelaskan gitu. Imsak itu apa gitu, oh iya ntar nggak boleh ini ya. Artinya momen-momen itu yang kadang-kadang aku dan Kianu rindukan. Jadi ada sedikit edukasi juga ke beliau ya. Tapi gini, saya boleh kepo nggak sih? Masa Ustadz kepo ya? Kepo boleh, kepo banget juga boleh. Tapi ini keponya insya Allah positif ya. Artinya untuk mengedukasi teman-teman juga. Di awal Mbak Enji yang ngobrol diskusi sama ayah nih, ada niat untuk masuk dalam agama Islam. Itu apa sih ujian terberat sikap dari seorang ayah yang paling dialami Mbak Enji tuh bener-bener ya Allah kok berat banget gitu? Aku tuh nggak pernah bilang kalau mau masuk Islam. Oh gitu? Nggak ada diskusi gitu? Sama sekali nggak ada. Jadi kan Mas Aji melamar aku tuh sampai 3 kali. Oh, gitu. Yang pertamanya ditolak dan sama sekali udah nggak usah gitu kan. Karena agama. Kedua kali itu ayah aku tuh masih bargaining, ya udah kalau gimana sih beda agama aja gitu kan. Nah artinya Mas Aji dengan Islamnya, aku dengan Kristennya. Ketiga kali ditolak, kata Mas Aji kayaknya kamu harus aku kawinin lari deh. Waduh. Akbar kabira gitu. Soalnya aku udah minta baik-baik ya Enji ya gitu. Tapi saat itu kondisi keyakinan Mbak Enji udah mualaf? Belum. Oh belum. Jadi tanggal 20 September tuh aku masih ingat tanggalnya, kata Mas Aji tuh ya udah Dal kesini aja gitu kan ke rumah. Aku pas main ke rumahnya itu udah ada ustadz gitu sama penghulunya. Jadi on the spot. Terus aku bilang ini apa ya gitu kan. Terus aku baca kalimat syahadat. Setelah itu kata udah sekalian aja sih gitu kan. Gas yuk, gaskeun. Alhamdulillah gitu kan. Dan pada saat itu aku belum kasih tahu ke ayah ibuku kalau aku tuh udah menikah siri, bahkan udah berpindah keyakinan. Pertama kali tahu dari siapa? Jadi ketika aku kan menikah tuh sama Mas Aji tuh September ya. Nah itu tuh bulan-bulan itu tuh aku dihantui dengan kata Mas Aji kasih tahu gitu, dan nikah gitu kan, kasih tahu. Ntar dulu gitu. Kamu nih gimana kan mau bikin resepsinya waktu itu rencananya, kasih tahu ke Oktober, ke November, ke Desember. Aku tuh nggak berani ngucap, jadi tiap kali ketemu ayahku itu kan kata Mas Aji tuh udah nyenggol aku aja, kasih tahu nggak gitu. Ya ntar gitu kan lagi nggak bagus gitu. Nah pas Natalan waktu aku ke Manado kata Mas Aji udah kasih tahu ya kita udah nikah nih gitu loh, gimana mau punya anak kamu nggak kasih tahu gitu kan. Nah sampailah akhirnya mamaku tuh udah bilang gini, kayaknya kamu sekarang udah agak beda Denji gitu kan. Apanya nih? Ya jadi aku kan ketemu udah kagok, jadi maksudnya kayak ada yang mau dibilang gitu loh, nggak mau bilang gitu loh. Terus kalau diajak ke gereja aku agak ya mencari alasan lah pada waktu itu kan. Ya. Nah itu kan bedanya kan terang banget ya bagi orang tua aku. Misalkan mereka lagi ke Jakarta, ayo ini hari Minggu gitu kan ya ke gereja gitu kan. Aku pasti nah mamaku udah bilang kamu beda deh sekarang gitu kan. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Nah karena berkali-kali diajak ke gereja aku tuh nggak mau. Nah akhirnya udah gitu kan, mau ngomong gimana lagi pas Natal sama Tahun Baru. Biasanya kan kita kalau di Manado kan harus ke gereja ya, semua keluarga besar gitu. Mas Aji tuh nahan aku, kamu nggak usah pulang ke Manado. Aku akhirnya nggak pulang ke Manado atau ke Belanda waktu itu sama-sama Mas Aji gitu. Nah setelah balik dari situ ayahku mengatakan kamu kok kayaknya menghindar kalau setiap kali diajak ibadah, terus diajak ke gereja gitu kan. Kalau di Manado itu kan atau nggak di Jakarta namanya Nasrani pasti ibadahnya tuh Senin, Rabu, Jumat ada-ada aja. Ya udah akhirnya aku bilang bahwa aku tuh udah pindah Islam gitu. Dan sudah menikah? Dan bilangnya dulu pindah Islam, itu jeber gitu jadi kan. Step by step ya? Iya, jeber gitu kan. Masya Allah gitu, ayahku tuh udah bener-bener nggak mau lihat aku. Jadi yang pertama disampaikan masalah aku pindah Islam, karena kan tanyanya kenapa sih nggak pernah mau hadir di ibadah gitu loh, kenapa sih nggak mau ke gereja, kenapa sih nggak mau ikut doa, persekutuan doa dan lain sebagainya gitu kan. Nah soalnya aku juga kadang-kadang mau ke sana, Mas Ajinya ada-ada aja gitu ya. Almarhum Mas Aji itu pokoknya kalau aku bilang ini ada kebaktian ya udah kita mau ke sana gitu kan, jadi ngikut ke sana gitu ya Allah. Benar-benar. Nah akhirnya aku kasih tahu itu ayahku udah almarhum tuh
almarhum ayahku tuh murka banget gitu ya, maksudnya merasa bahwa kamu tuh begini. Nah pas ayahku bilang udah kalau gitu kalau misalkan kamu pindah Islam tuh kamu kan pasti mau sama Aji gitu kan, ya udah kamu pergi gitu kan. Nah, maksudnya sampai sebegitu ya artinya ayahku kecewa karena kan wajar ya. 3 kali udah dibilang enggak, aku tuh masih ngelawan. Nah tapi akhirnya pas aku bilang begitu, aku bilang iya sekalian juga aku udah nikah siri gitu, tambah lagi gitu kan. Ya Allah, aku minta maaf ya Dad, Masya Allah gitu ya, tapi insya Allah lah, maksudnya aku tuh emang keputusan itu berat banget. Karena pasti sampai hari ini pun aku pasti digugat lah oleh ya keluarga besar lah pasti ya. Masih ada lah yang seperti itu ya. Justru kalau keluarga inti malah enggak. Keluarga inti tuh maksudnya yang benar-benar tuh cucu bersaudara ataupun masih ada hubungan. Tapi maksudnya keluarga dalam artian apa ya, kalau di Manado itu kan rasanya semua keluarga ya, dan mereka tuh mengatakan memang sih bahwa kita tuh bukan nggak suka tapi lebih kepada kecewa gitu kan, karena ternyata aku nih mungkin dari SMP SMA gitu kan diharapkan bisa membawa nama baik keluarga gitu kan, terus tiba-tiba teng gitu. Iya, subhanallah. Tapi alhamdulillah ya, artinya dalam keadaan mohon maaf kayak Mas Aji juga sudah wafat, tapi akidahnya tetap ya. Kan ada yang alhamdulillah ya Allah, itu aku minta terus nih Pak Ustadz. Iya alhamdulillah. Aku kalau misalnya dalam sholat aku hanya minta ya Allah matikan aku dalam keadaan Islam. Benar. Gitu ya, karena emang aku janji sama almarhum untuk ngerawat Kianu juga dengan agama Islam. Artinya mualaf itu kan kadang-kadang menjadi terlalu fanatik gitu kalau misalkan dalam lingkungan yang berpikirnya terlalu skeptik. Artinya kan kadang-kadang orang terlalu ngebeda-bedain, pas ketika kali ketemu tanyanya agamanya apa gitu kan, padahal itu kan sebenarnya adalah hal yang paling, kalau bagi aku tuh tabu gitu loh untuk mempertanyakan keyakinan orang ataupun agama seseorang gitu kan, karena itu mengkotak-kotakan orang. Aku tuh lebih banyak melihat apalagi mualaf ini dari perubahan sikap gitu. Artinya oke lah kita mengaku kita beriman, kita mengaku kita beragama, tapi kadang-kadang kita juga tidak mengesahkan Allah gitu loh. Kita hanya dalam ungkapan kita mengatakan ya Allahu Akbar, tapi sebenarnya kita masih mengakbarkan orang-orang gitu, bukan mengakbarkan Allah. Jadi ketika aku ketemu dengan orang-orang dan berbicara soal mualaf, aku lebih banyak bersikap judge me by my attitude aja. Jadi karena kalau misalkan kita berdebat nih soal karena itu nggak ada habisnya, sampai mati aku bilang nggak akan selesai nih perdebatan mana. Iya kan, soalnya mana ekornya mana kepalanya kita nggak akan tahu, dan ujung-ujungnya orang yang terlalu banyak mendalami itu menjadi ateis gitu kan, karena terlalu banyak yang dipersangkakan dan diperdebatkan dan disanggahkan. Jadi konslet malah ujung-ujungnya. Dan biasanya ketika pernikahan itu selesai atau ada satu hal dan sebagainya, misalnya suaminya meninggal gitu ya, akhirnya dia harus melepas akidahnya karena nggak ada alasan yang kuat. Kan gue juga mau alaf karena emang mau nikah, nikahnya selesai, ya udah selesai. Makanya dalam agama kita hal yang terpenting itu adalah menancapkan akidah dulu. Ini kan pondasi paling awal, asluha tsabitun fil ardi. Jadi akidah ini sesuatu yang bikin kita kuat. Jadi digoncang angin sekuat apapun dia nggak akan goyah.